Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an wa taubatan nasuha. Innallaha ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kaum muslimin iman rahimahullah, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah mudahkan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur dan nikmat dari Allah kita dapat melaksanakan ibadah sahur dalam bulan Ramadan dan kita puasa sudah memasuki hari yang keempat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin iman rahimahullah, di Jumat pertama yang sampaikan Ustaz tadi kemarin bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Di mana rahmat tersebut yang diberikan oleh Allah, di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan, segala hajatnya, segala permintaan dan keinginannya, dan sekaligus juga doa-doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selain rahmat yang diberikan oleh Allah selama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pula menganugerahkan maghfirah atau ampunan. Di dalam kesempatan yang berbahagia kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita sebaiknya pada bulan Ramadan ini untuk memperoleh maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Dan tentunya bulan Ramadan ini hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan yang terbaik peluang di bulan Ramadan ini janganlah disia-siakan. Gitu ya. Kaum muslimin rahimahullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan didasari iman dan hanya semata-mata mengharap ridha Allah, maka dosanya akan diampuni setiap salah lalu. Jadi ini dengan tegas Rasulullah dalam hadis yang sahih menjanjikan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah melakukan dosa dan memanfaatkanlah ibadah saum ini untuk memperoleh maghfirah. Dan selanjutnya dalam hadis yang lain tadi man semua ya sama isinya, hanya bedanya man koma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya demikian, barang siapa yang menghidupkan, kalau tadi man soma, kalau ini man koma, menghidupkan, mendirikan atau memakmurkan dalam bulan Ramadan, ya, tentunya memakmurkan, membangunkan bulan Ramadan itu diisi dengan berbagai kebaikan ya, apakah dengan tadarus, apakah dengan bersedekah, yang penting banyak berbuat kebaikan, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban, yang didasari iman dan hanya semata-mata mengharap ridha Allah, yang membangunkan, menghidupkan untuk memakmurkan bulan Ramadan,
maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Jadi dalam hadis tersebut ada dua ya. Yang pertama yang betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan ibadah tahu dengan sebaik-baiknya. Tentunya melaksanakan ibadah tahu yang baik itu bukanlah semata-mata menahan lapar dan haus saja, tapi hendaklah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, termasuk di dalamnya pandai-pandailah mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu dari perbuatan atau perkataan yang jelek, kasar dan kotor. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah butuh ya menahan makan dan minum apabila seseorang berkata sia-sia, berkata kotor atau berkata dusta kelewat dulu. Makanya selain kita menahan diri dari makan dan minum dari segala yang membatalkan, hendaklah kita menahan diri segala hawa nafsu, ya. Jadi Allah pemberian dan sebagainya. Makanya di dalam sebuah hadis digambarkan apabila seseorang sedang melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan, ketika itu ada yang mengajak bertengkar, ngajak pasya, ngajak gelut, ya, tong ilaihnya kepada Rasulullah, katakan saja anak sohimun aku berpuasa. Tapi keke kene ngajak gelut, ngajak pasya, ya, katakan saja kepada Rasulullah penglayanan anak sohimun aku berpuasa. Keke kene terus kata beki molotot, anak sohimun aku sedang berpuasa. Jadi walaupun yang nentang itu sampai bentak-bentak, ya, pentingnya mengendalikan hawa nafsu, katakan saja jauh-jauh kedua maghrib, ya begitu. Jadi itulah pentingnya menahan diri selain makan dan minum, juga hendaknya pandai mengendalikan hawa nafsu. Kaum muslimin wal iman rahimahullah, selanjutnya bagaimana caranya agar maghfirah ampunan itu diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, di dalam kitab fikih karangan Sayyid Sabiq, orang yang benar-benar memohon ampunan itu yang pertama ada niat. Ada niat enggak ini mau bertobat? Ada niat saya berbalik pikir, berubah. Jadi harus diawali dengan niat. Dan yang kedua adalah penyesalan dalam hukum. Penyesalan atas dosa yang telah dilakukan. Apakah dosa terhadap Allah selain lain, apakah dosa terhadap sesama manusia. Yang ketiga, niat. Kalau menyesal tidak akan berbuat lagi. Yang ketiga, ucapkanlah istighfar, ya, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Muhammadullah. Yang keempat, dalam kitab fikih, hendaklah menghentikan perbuatan yang salah itu, ya. Jadi tolong dilakukan. Dan yang kelima, jangan mengulangi perbuatan yang salah. Karena betul, sholat ibadah ke masjid, tahu laki-laki mending mulai harus dirubah dengan yang baik. Tetapi disebut di situ tegaskan kalau hubungan dosa dengan bersama manusia tidak cukup kita istighfar kepada Allah, harus diselesaikan dengan sesama manusia. Ya. Jadi kalau ada yang bermusuhan, jadi dan dulu dan sebagainya, tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah, tapi harus diselesaikan persoalannya, saling maafkan dengan sesama manusia. Jadi menutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang yang beriman, tubu 'alallahi jami'an. Hendaklah kalian semua itu segera bertobat, memohon ampun, buat taubatan nasuha, dengan tobat yang sesungguhnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita memperoleh rahmat, memperoleh ampunan, dan hikmah kita diberikan di ahli surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu tarawih jami'atul rahimahullah.